Shalom semuanya. Saya rasa kita semua sudah sering dengar kata keselamatan. Tapi banyak yang masih bertanya apakah keselamatan itu dapat hilang. Sebenarnya apa sih yang dikatakan firman Tuhan mengenai hal ini? Pertama-tama, bagaimanakah cara kita mendapatkan keselamatan kita? Di Roma 10 ayat 9 berkata, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Kalau kita lihat sepertinya sangat mudah ya. Benar-benar tidak perlu ada usaha keras sama sekali dari kita. Tapi karena inilah kita jadi sering meragukan keselamatan kita. Padahal Efesus 2 ayat 8 sampai 9 berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Jadi inilah sifat sesungguhnya. Keselamatan ini gratis. Bukan berfokus pada perbuatan kita, yaitu seberapa kita layak, pantas, atau bekerja keras. Tetapi benar-benar berfokus kepada seberapa besar Tuhan mengasihi kita. Meskipun keselamatan ini kita terima secara gratis, tapi ini bukanlah sebuah pemberian yang murahan. Ada sebuah harga yang mahal yang harus dibayar, yaitu nyawa dari Yesus. Yohanes pasal 5 ayat 24 juga berkata, "Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Lalu ada lagi di Yohanes pasal 3 ayat 16 yang berkata, "Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Di Yohanes pasal 6 ayat 47 dikatakan, "Sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal." Lalu ada lagi 1 Yohanes pasal 5 ayat 13, "Semuanya ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu." Karena seringkali kita tidak tahu, saudara-saudara. Maka itu dikatakan supaya kamu yang percaya tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dari beberapa ayat ini saja kita sudah diyakinkan bahwa keselamatan itu bisa kita dapatkan hanya dengan percaya. Yohanes 5 ayat 24 berkata, begitu kita percaya, kita sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Luar biasa bukan? Nah, ilustrasinya seperti ini. Coba bayangkan ada dua buah tempat. Yang satu adalah maut dan satu lagi adalah hidup. Firman Tuhan sangat jelas menggambarkan bahwa tidak ada satu perbuatan baik pun yang kita lakukan yang dapat mengeluarkan kita dari maut dan masuk ke dalam hidup. Hanya melalui percaya kita kepada Yesus. Jadi, walaupun misalnya kita memberikan sumbangan kepada orang yang kesusahan, bahkan mungkin tidak mencuri atau tidak membunuh, firman Tuhan sangat jelas berkata bahwa perbuatan baik kita tidak akan membawa kita keluar dari maut dan masuk ke hidup selain melalui percaya kepada Yesus. Nah, sebagaimana kita waktu di dalam maut bisa melakukan perbuatan baik, demikian juga kita ketika di dalam hidup dapat melakukan perbuatan salah. Namun naasnya kita kembali berpikir bahwa perbuatan kitalah yang akan menentukan di mana kita akan berakhir, apakah di maut atau di hidup. Inilah yang namanya fokus kepada perbuatan kita dan bukan kepada kasih Tuhan bagi kita. Fokus kepada iman akan menunjukkan bahwa perpindahan kita hanya satu arah dan tidak ada apapun yang kita lakukan dapat membawa kita keluar dari hidup dan kembali ke dalam maut. Sekarang saya ingin menunjukkan bahwa keselamatan kita juga dijamin oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus berkata di Yohanes 10 ayat 28 sampai 29, "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa."
Di sini kita bisa lihat bagaimana Bapa begitu jelas menjamin keselamatan kita. Lalu di Yohanes 6 ayat 37 sampai 40 Yesus berkata, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Di sini kita bisa lihat dengan jelas bagaimana Yesus berjanji bahwa barang siapa yang datang kepada Dia tidak akan Dia buang, dan tidak akan dibiarkan ada yang hilang agar dapat dibangkitkan pada akhir zaman. Di Efesus 1 ayat 13 sampai 14 dikatakan, "Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu." Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Kita bisa lihat kan, bahwa Roh Kudus pun menjamin keselamatan kita. Karena itu Bapa, Yesus, dan Roh Kudus bersatu hati, seia sekata, menjamin keselamatan kita. Maka Paulus menuliskan di Roma 8 ayat 38 sampai 39 demikian, "Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, pada intinya tidak ada satupun yang akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita." Keselamatan kita yang terlihat didapatkan dengan mudah, itu dijamin tidak akan dapat hilang dengan mudah oleh Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Jadi bisa kita simpulkan bersama bahwa keselamatan adalah sebuah pemberian, bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Sebab kamu diselamatkan hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu Yesus berkata, "Barang siapa yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Yesus membangkitkannya pada akhir zaman." Sekarang pertanyaan kita mengenai apakah keselamatan bisa hilang sudah terjawab, saya yakin. Tapi sebenarnya ada hal yang lebih penting dari keselamatan itu sendiri, yaitu dipandang benar oleh Bapa. Karena Roma pasal 5 ayat 9 mengatakan, "Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah." Jadi sekarang pertanyaannya, apakah kita dipandang benar oleh Bapa atau tidak? Sebab kalau kita dipandang benar, maka keselamatan kita sudah pasti sifatnya. Dan ini yang akan kita bahas di video berikutnya. Oke semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda ingin memberikan pernyataan atau pertanyaan, komentar, ataupun kesaksian, Anda bisa lihat di slide berikut ini. See you! Hey! Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah mendengarkan apa yang kita bagikan pada hari ini. Saya percaya bahwa apa yang sudah dibagikan memberkati kehidupan saudara dan saya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena kita diizinkan untuk berbicara ke dalam kehidupan Anda, bahwa apa yang kita percaya bisa menjadi berkat untuk saudara. Nah, sebelum saya akhiri, jika Anda belum berlangganan ke YouTube channel kami, Anda boleh menekan tombol subscription dan juga menyalakan lonceng notifikasi.
untuk Anda biar bisa selalu ada di dalam kehidupan kami. Jadi, I'll see you again. See you to the next video. Bye-bye. Shalom semuanya. Di akhir video segmen Why Grace, kami selalu mengundang saudara untuk mengirimkan pertanyaan, komentar, ataupun kesaksian ke email kami. Terima kasih karena sudah banyak email yang kami terima, dan hari ini saya ingin membagikan sebuah email yang kami terima. Untuk menjaga privasi dari si pengirim, saya tidak akan membacakan nama pengirim email ini. Shalom Pastor, saya sungguh terberkati dengan pengajaran mengenai kasih karunia yang dibagikan di segmen Why Grace ini. Video mengenai keselamatan yang tidak akan pernah hilang itu membawakan sukacita yang sangat bagi saya pribadi. Bahwa ada keyakinan yang kokoh kalau Bapa, Yesus, serta Roh Kudus sendiri turut menjamin akan keselamatan saya. Namun saya memiliki satu pertanyaan yang muncul di pikiran saya walaupun sudah ada jaminan akan keselamatan saya. Kabar keselamatan ini terlalu baik dan bahkan too good to be true, karena tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang saya perlu lakukan. Pertanyaan saya, apakah berarti setelah orang percaya sama Yesus dan menerima keselamatan tersebut, lalu berbuat dosa seperti membunuh orang, itu tetap akan diselamatkan? Mohon penjelasannya Pastor agar saya dapat lebih mengerti lagi mengenai hal ini. Terima kasih dan shalom. Terima kasih untuk pertanyaannya. Izinkan saya menjawab pertama terlebih dahulu bahwa kita dibenarkan hanya karena iman dan bukan karena perbuatan kita, itu benar. Dan itu Alkitabiah. Kita sudah tunjukkan di video-video sebelumnya. Jadi jika Anda ingin mendengar lebih detail tentang penjelasan ini, saya undang saudara untuk menonton video-video yang sudah ada di segmen Why Grace ini. Tapi pertanyaan ini seringkali muncul dan seakan-akan menunjukkan bahwa kasih karunia itu tidak membenci dosa dan tidak mengejar kekudusan. Karena sifatnya kasih karunia itu tidak seakan-akan sekeras hukum Taurat, maka jadi pemikiran seperti ini pun muncul. Tapi saya mau katakan hari ini bahwa ini tidaklah benar. Karena kedua-dua dari hukum Taurat dan kasih karunia itu bukanlah ide manusia, itu datangnya dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Dua-duanya datang dari Tuhan, cuma perbedaannya hukum Taurat diberikan karena permintaan oleh bangsa Israel bahwa mereka menyanggupi seluruh peraturan yang Tuhan akan berikan karena keangkuhan mereka. Sedangkan kasih karunia itu datang karena kasih Tuhan, bukan karena permintaan manusia. Karena dua-duanya datang dari Tuhan, dan Tuhan itu adalah kudus dan membenci dosa, maka kita sudah yakin, sudah pasti bahwa dua-dua yang diajarkan atau diberikan oleh Tuhan ini sudah pasti membenci dosa dan mengejar kekudusan. Namun kita tahu, hukum Taurat bukanlah jawabannya. Sebab firman Tuhan berkata, semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Hukum Taurat itu menuntut kesempurnaan, bahwa cukup satu saja yang kita gagal, kita sudah gagal seluruhnya. Lalu dikatakan juga sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi di dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Lalu dikatakan lagi, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Sebab itu sangat jelas bahwa dosa benar-benar dibenci dan untuk mendapatkan kekudusan yang sesungguhnya, hukum Taurat bukanlah jawabannya. Selama 1500 tahun sejak hukum Taurat diberikan dan diterima oleh bangsa Israel, tidak ada satu manusia pun yang mampu mendapat kekudusan sesungguhnya. Tidak ada satu orang pun yang kudus sesungguhnya di dalam perjanjian lama. Sebab itu Yesus datang dengan perjanjian yang baru. Karena dia datang dengan kasih agar tidak ada satu pun yang binasa. Inilah perjanjian baru yang ditulis di dalam kitab Yeremia pasal 31. Dan yang Paulus kemudian kutip di Ibrani 10. Bahwa ada dua hal yang utama di dalam perjanjian baru ini. Yang pertama adalah bahwa Tuhan tidak lagi melihat pelanggaran mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Yaitu pengampunan dosa yang seperti saudara dan saya tahu tentang kasih karunia. Tapi yang kedua, yaitu bahwa Tuhan menaruh hukumnya di batin dan pikiran kita.
Dan hukumnya ini dikatakan firman Tuhan, yaitu karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia itu sudah nyata, Ia mendidik kita, hukumnya mendidik kita, supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia ini, sekarang ini. Jadi sudah jelas bahwa kasih karunia membenci dosa, tapi kasih karunia juga fail proof dan full proof. Bahkan Roma 6 memberi penegasan lagi, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Engkau ingin bebas dari dosa, bukan di bawah hukum Taurat jawabannya, tetapi untuk engkau ada di bawah kasih karunia. Karena di bawah kasih karunia, dosa tidak ada kuasa dalam kehidupan kita. Lalu firman Tuhan berkata, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri. Sekali lagi saya tegaskan bahwa hukum Taurat bukanlah jawaban sebenarnya ketika kita ingin mengejar kekudusan. Tapi kita harus akui bahwa bergumul di dalam dosa itu adalah hal yang nyata. Sama seperti gravitasi ada di dalam kehidupan orang percaya dan orang tidak percaya. Bahwa hukum gravitasi ketika kita melempar apapun ke atas akan jatuh ke bumi ada di kehidupan dua orang ini. Demikian juga dengan dosa. Bahwa baik orang percaya maupun orang tidak percaya, kita sama-sama bergumul di dalam dosa, saudara-saudara. Dan ada konsekuensi dari dosa tersebut. Maka itu Paulus berkata bahwa hal-hal yang ingin kulakukan malah tidak kulakukan. Tapi hal-hal yang tidak ingin kulakukan malah kulakukan. Namun pertanyaannya begini saudara. Ketika orang sedang bergumul di dalam dosa, pertanyaannya adalah apakah kita ingin memberikan lebih banyak hukum Taurat atau lebih banyak kasih karunia? Karena sudah jelas bahwa hukum Taurat tidak mampu membebaskan kita. Tapi kasih karunialah jawabannya. Namun lucunya demikian. Ketika ada pengajaran yang menekankan akan hukum Taurat, yang memberikan penekanan kepada orang-orang untuk tidak berdosa, lalu orang tersebut berdosa, yang sering disalahkan adalah orangnya dan bukan pengajarannya. Agak lucu, karena ketika kita mendengar pengajaran akan kasih karunia, dan ketika orang itu kemudian jatuh dalam dosa, yang disalahkan siapa, saudara-saudara? Pengajarannya, namun bukan orangnya. Seperti ada sebuah selubung yang menutup mata kita dan pikiran kita. Bahwa permasalahannya sebenarnya bukan di konteks apa yang kita ajarkannya, tapi orangnya. Cuma disinilah yang menarik. Inilah yang terjadi. Makanya pertanyaan seperti ini muncul. Tapi ingin saya tunjukkan di Lukas pasal 7 ada sebuah cerita yang menunjukkan sebuah kontras antara hukum Taurat dan kasih karunia di dalam sebuah perikop. Yaitu seorang Farisi yang bernama Simon dan seorang wanita yang dipercaya adalah seorang pelacur. Ketika mereka berdua berhadapan dengan Yesus, kekudusan yang kita maksud adalah kekudusan yang ingin melayani Tuhan dengan segenap hati. Ketika mereka berada di hadapan Yesus, yang menarik Yesus berkata kepada Simon, si orang Farisi, gambaran dari hukum Taurat, "Sejak aku datang, engkau tidak membasuh kakiku, engkau bahkan tidak memberikan minyak kepada kepalaku." Sedangkan wanita ini, yang gambaran kasih karunia, dia tidak henti-hentinya menyeka kakiku dengan rambutnya dan air matanya. Lalu Yesus mengeluarkan kata ini, barang siapa yang diampuni banyak, pasti dia akan mengasihi lebih banyak. Dan barang siapa yang diampuni sedikit, pasti akan mengasihi lebih sedikit. Jadi kalau engkau ingin mengejar kekudusan sesungguhnya, yaitu memberikan dirimu seutuhnya, sepenuhnya, seluruhnya kepada Tuhan, bukan hukum Taurat jawabannya saudara-saudara, tapi kasih karunia. Sekali lagi saya mau tegaskan, kasih karunia membenci dosa, tetapi mengasihi si pendosa, saudara-saudara. Oke semuanya? Terima kasih sudah mendengarkan video ini. Jika Anda mempunyai pertanyaan, komentar, ataupun kesaksian, Anda bisa kirimkan ke email yang akan Anda lihat di slide berikut ini. See you! Hai, saya Julian Chong dari The Cause Indonesia Church, dan ini adalah channel YouTube kami. Saya mau berterima kasih karena sudah bergabung dengan kami hari ini. Saya berharap apa yang kami bagikan menginspirasi Anda, membangun iman Anda, dan juga memberikan perspektif tentang bagaimana Tuhan bergerak di dalam kehidupan Anda. Saya percaya video hari ini sudah memberkati Anda. Maka itu jangan lupa untuk suka dan sebarkan video ini ke teman-teman ataupun keluarga Anda. Serta berlangganan dan juga menyalakan lonceng pemberitahuan di bawah ini untuk mendapatkan update akan video-video terbaru dari kami.
Sekali lagi terima kasih dan jangan lupa nonton video kami yang lain di channel kami. Sampai jumpa di episode yang lainnya. Shalom. Shalom semuanya. Di akhir video segmen Why Grace, kami selalu mengundang saudara untuk mengirimkan pertanyaan, komentar, ataupun kesaksian. Kami bersyukur karena kami selalu menerima baik kesaksian ataupun pertanyaan dari waktu ke waktu. Ini membuat kami lebih mengerti bagaimana keadaan saudara-saudara setelah menonton video Why Grace ini. Hari ini saya akan membacakan salah satu pertanyaan yang sudah masuk, dan untuk menjaga privasi dari si pengirim, maka saya tidak akan membacakan namanya. Shalom. Saya sangat diberkati dengan pelayanan yang dilakukan oleh Gereja The Coast setiap minggunya. Dan salah satu yang sangat saya nanti-nantikan adalah segmen Why Grace. Terima kasih karena sudah membuat video ini. Melalui email ini, saya ingin meminta untuk dijelaskan lebih detail mengenai konsekuensi yang dihadapi oleh orang Kristen yang percaya dengan kasih karunia. Karena menurut saya, seorang bapak yang baik akan menghukum anaknya. Walaupun itu sangat menyakitkan dirasakan buat anaknya, tetapi demi kebaikan anaknya tetap dilakukan oleh bapaknya. Justru bukan bapak yang baik apabila tidak menghukum demi mendidik anaknya agar tidak melakukan hal yang semakin parah di kemudian harinya. Yang pasti menurut saya, Tuhan sebagai bapak yang baik dan sebagai pencipta kita sangat tahu seberapa besar kekuatan anaknya untuk menahan hukuman atau didikan atau konsekuensi yang dapat membuat anaknya lebih baik ke depannya. Terima kasih untuk pertanyaan yang telah diberikan, dan juga kami bersyukur karena apa yang kami lakukan melalui pelayanan kami dapat memberkati saudara. Saya percaya saudara sudah mengerti akan kasih karunia, maka itu video ini dibuat hanya untuk membantu agar kita dapat menjadi lebih konsisten di dalam pemahaman kasih karunia. Seringkali kita menggunakan gambaran orang tua di bumi di dalam mendidik anaknya sebagai gambaran Tuhan. Namun sayangnya ini bukanlah gambaran yang tepat, karena kita sebagai manusia, kita mempunyai banyak keterbatasan. Contohnya, kita mempunyai banyak keterbatasan di dalam hikmat untuk mendidik. Kita mempunyai banyak keterbatasan di dalam apa yang kita ingin sampaikan atau lakukan untuk mendidik anak-anak kita. Kita juga mempunyai keterbatasan di dalam kesabaran kita. Namun hal ini tidaklah demikian dengan Tuhan kita. Maka itu saya rasa bukanlah sebuah ilustrasi atau gambaran yang tepat jika kita menggunakan gambaran kita untuk menjelaskan bagaimana Tuhan berlaku kepada kita. Pastor Indra pernah memberikan sebuah pernyataan yang menurut saya sangatlah tepat untuk menjelaskan keadaan ini. Seringkali ketika semua orang bertanya tentang hal buruk yang terjadi, apakah Tuhan menghukum, apakah Tuhan mengkoreksi, dan lain-lainnya, Pastor Indra berkata pada ujung-ujungnya hanya kembali kepada dua akar sebenarnya. Yang pertama, apakah kita melihat Tuhan kita sebagai Tuhan yang pemarah dan selalu ingin menghukum, atau kita melihat Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih dan selalu ingin mengasihi saudara-saudara. Karena apapun bentuk pertanyaannya, tapi jika kita melihat dari dua kacamata yang berbeda ini, maka respons kita pasti pun akan berbeda. Jika kita melihat Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, maka kita akan mempunyai pengharapan bahwa akan ada hal baik yang masih akan mungkin terjadi di kemudian hari. Namun jika kita melihat Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menghukum saudara-saudara, maka suatu hari kita nanti akan lelah dan kita tidak tahu lagi. Kita merasa bahwa Tuhan hanya ingin menghukum dan tidak lagi ada pengharapan bagi kehidupan kita di kemudian hari. Yesaya pasal 54 berkata demikian, "Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau." Betul Tuhan pernah marah, betul Tuhan pernah meninggalkan kita, tapi itu sifatnya hanya sesaat lamanya. Namun semua ini terjadi perubahan saudara-saudara. Kapan terjadi perubahan itu? Yesaya 54 ditulis setelah Yesaya pasal 53. Dan Yesaya pasal 53 berbicara tentang kematian Yesus dan pengorbanannya di atas kayu salib. Bahwa seluruh amarah Tuhan telah dibayar lunas. Bahwa ganjaran untuk damai sejahtera kita telah ditanggung seluruhnya oleh Yesus di atas kayu salib. Maka itu Tuhan telah memberikan kasih setia yang abadi, saudara-saudara. Semuanya sudah lunas. Bahkan dilanjutkan, keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau
dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Berbahagialah saudara dan saya bahwa kita sekarang dipandang damai oleh Tuhan kita, bahwa kita dipandang benar karena pengorbanan Yesus Kristus dan iman kita ke dalam Dia, bahwa Dia tidak lagi mengingat dosa kita karena semuanya sudah ditumpahkan kepada Yesus. Bagi kita yang percaya, kita dipandang tinggal di dalam Yesus. Maka itu saya mau katakan, Tuhan bukannya tidak punya amarah, tetapi amarahnya telah berakhir, saudara-saudara, dan hanya kasih setianya yang tersedia untuk kita. Maka itu tidak lagi ada penghukuman jika Dia tidak lagi mengingat dosa kita, jika kesalahan kita sudah tidak diperhitungkan, jika pelanggaran kita ditutupi, maka tidak ada lagi alasan bagi Dia untuk marah dan untuk menghukum kita, orang percaya. Tidak ada lagi bahkan yang dapat memisahkan diri kita dari kasih Tuhan. Motivasi Dia sepenuhnya hanyalah kasih, saudara-saudara. Saudara mesti ketahui bahwa Dia dapat mendidik dan mengkoreksi saudara dan saya tanpa perlu menghukum. Bahwa hikmat Dia lebih tinggi, saudara-saudara. Bahwa Dia tahu bagaimana cara untuk menyentuh hati saudara dan saya tanpa perlu menghajar kita. Inilah kabar baik bagi saudara dan saya di dalam Yesus Kristus. Kabar baik ini hanya tersedia bagi kita yang tinggal di dalam Yesus. Maka itu Bapa menanti setiap orang untuk bertobat. Karena untuk orang-orang yang belum percaya, mereka tidak memiliki kabar baik ini. Kitab Roma dan Petrus bahkan berkata bahwa kebaikan dan kesabaran Tuhanlah yang menuntun kepertobatan, bukan hukuman, saudara. Dan kita percaya bahwa Petrus dan Paulus adalah kedua orang yang paling mengerti apa yang mereka tulis di dalam kitab Roma dan 2 Petrus. Paulus dulu seorang pembunuh, saudara-saudara, pembunuh orang Kristen, pembunuh orang percaya. Namun apa yang Tuhan lakukan hanya karena kasih karunia Tuhanlah yang membuat dia berubah dan akhirnya dia menjadi salah satu rasul kasih karunia. Petrus pun demikian. Ketika dia menyangkal Yesus, apa yang terjadi, saudara-saudara? Tuhan tidak menghukum dia. Yesus tidak sedang menghardik dia, tapi Yesus menyambutnya dengan kasih, dan itulah yang membawa perubahan Petrus. Jadi ingat, saudara-saudara, bukanlah hukuman yang membawa kita kepada perubahan. Tuhan kita adalah kasih, dan di dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Terakhir saya ingin memberikan sebuah perspektif. Tuhan kita tidak pernah gagal. Tuhan kita tidak pernah lalai jika Dia harus menghukum. Dan di dalam firman Tuhan sangat jelas, hukuman Tuhan sifatnya sangat keras dan fatal, saudara-saudara. Jadi jika saat ini kita berkata bahwa Tuhan sedang menghukum kita, menurut saya kita sedang mengecilkan kebesaran Tuhan. Karena hukuman yang kita lalui ini seakan-akan hanya sementara, bahwa tidak ada kutuk yang menaungi kita. Saya mau katakan penyakit bukan datang dari Tuhan. Hal buruk datangnya bukan dari Tuhan. Hanya hal baik. Dan ini semua keburukan yang terjadi datangnya dari si musuh, saudara-saudara. Maka itu kita mempunyai pengharapan bahwa Tuhan pasti membela kita, dan jika Allah ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Hukuman hanya ada di luar kasih, saudara-saudara. Disinilah standing kita sebagai orang yang percaya akan kasih karunia Bapa. Jika saudara dan saya sama-sama mengerti hati Bapa, maka seringkali mungkin kita hanya bermasalah dengan penggunaan terminologi, saudara-saudara, penggunaan kata-kata di dalam menjelaskan kejadian buruk yang menimpa kita. Tapi saya mau katakan, jika saudara dan saya sama-sama percaya bahwa Tuhan adalah kasih dan Dia tidak mampu dan tidak mungkin menghukum kita, maka kita berada di posisi yang sama, saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri video ini, tanpa terasa sudah kurang lebih 5 bulan kita menayangkan segmen Why Grace ini. Video ini akan menjadi akhir yang sempurna dari season pertama segmen ini. Kami akan kembali segera dengan season kedua dari segmen Why Grace dalam waktu dekat. Semoga kami tetap bisa memberikan penjelasan dan pengertian akan kasih karunia Tuhan yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan juga memberikan pengenalan dan pengertian yang lebih jelas mengenai kasih Tuhan dalam perjalanan iman kita. Di video ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim produksi Why Grace. Ada tim yang membuat konten, di dalamnya ada Pastor Indra, Ko Ishak, dan Stephanie Chiu. Lalu juga di dalam pengambilan video ada Pastor Yohanes, Dennis Andri, Selfie, dan juga Bern. Di tim penulis ada Angela Rehela. Lalu di tim desain dan editing akhir ada Joshua Lasiman, Adeline Setiawan, dan juga Venetia. Sungguh sebuah kerjasama satu tubuh Kristus
setiap waktunya untuk menghasilkan sebuah video untuk dinikmati oleh kita bersama. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dari nama-nama yang saya sebut baru saja. Oke semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Jika saudara ingin memberikan pertanyaan, komentar, ataupun kesaksian, saudara bisa lihat di slide berikut ini. See you! Hai, saya Julian Chong dari The Cause Indonesia Church dan ini adalah channel YouTube kami. Saya mau berterima kasih karena sudah bergabung dengan kami hari ini. Saya berharap apa yang kami bagikan menginspirasi Anda, membangun iman Anda, dan juga memberikan perspektif tentang bagaimana Tuhan bergerak di dalam kehidupan Anda. Saya percaya video hari ini sudah memberkati Anda, maka itu jangan lupa untuk suka dan sebarkan video ini ke teman-teman ataupun keluarga Anda. Serta berlangganan dan juga menyalakan lonceng pemberitahuan di bawah ini untuk mendapatkan update akan video-video terbaru dari kami. Sekali lagi terima kasih dan jangan lupa nonton video kami yang lain di channel kami. Sampai jumpa di episode yang lainnya. Shalom. Janjimu kekal selama-lamanya, Kau Tuhan yang setia. Mataku tertuju padamu, janjimu kekal selama-lamanya, Kau Tuhan yang setia. Mataku tertuju padamu, janji